Mohon perhatian, teman-teman, peserta rapat. Jadi sebelum mulai, saya ingin mengetahui kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Jadi di kolom partisipan, sudah hadir 250 orang. Jadi sekolah negeri yang kita undang, SMA, SMK, dan SMP ada 143. Jadi kelihatannya kepala sekolah hadir, kemudian admin juga hadir. Mungkin ada juga analis SDM juga hadir, gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya cek untuk yang di negara apakah mendengar atau video wajah saya cukup jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Cukup jelas, Pak. Video juga jelas. Terima kasih secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Mantap. Terima kasih. Ada juga beberapa teman yang saya lihat videonya masih off. Jadi oleh karena itu mohon videonya di-on-kan dulu. Nanti kita akan mulai rapatnya. Jadi 1 menit atau 2 menit lagi. Mohon teman-teman yang sudah bergabung, jadi videonya di-on-kan dulu. Nanti kita akan segera mulai. Pak UMKKS Amblapura kelihatan tuh. Makasih. Siap, cek dulu sebentar ya. Ada SMA TP 45 dan Pasar juga hadir. Ya nggak apa-apa. OPD BPT. Ya, oke. Oke. Saya cek dulu sebentar ya. 2 menit, 1 menit, 2 menit. Oke, sebagian besar sudah on kamera. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Jadi kapingajeng lugrayang titiang aturang sesanti yang ayu bagya, belarapan antuk penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Yang saya hormati, yang Titiang hormati, teman-teman Titiang, sahabat-sahabat Titiang, kepala sekolah, Bapak maupun Ibu, kemudian teman-teman admin kantor virtual yang hormati, yang banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan untuk bersama-sama. Jadi nanti kita bahas tentang kantor virtual. Jadi terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup antusias, ada 262 partisipan yang hadir pada siang hari ini. Jadi judulnya adalah arahan 20 menit. Jadi saya tidak perlu lama-lama nanti karena saya tahu jadi hari ini hari purnama, tentulah teman-teman juga akan disibukkan dengan upacara, kemudian persembahyangan dan seterusnya. Oleh karena itu mohon maaf waktunya saya sita sekitar 20 menit, maksimal 20 menit terkait dengan kantor virtual. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Bali telah bertransformasi di bidang administrasi, khususnya surat menyurat, dari manual ke digital. Ada transformasi tugas atau administrasi dari manual ke digital. Itu adalah bentuk kebijakan untuk terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali secara konsisten yang leading oleh Kominfo dalam hal ini.
yaitu dalam bentuk yang terakhir. Dulunya kita mengenal dengan e-surat ya, ada e-surat, kemudian TTE dan seterusnya. Sekarang ada kantor virtual. Kantor virtual adalah lebih modern lagi dari kemudian digital sebelumnya. Jadi lebih modern kantor virtualnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada keterlibatan seluruhnya, termasuk kepala sekolah, SMA, SMK, SLB, Sebali. Kemudian kepala UPT juga masuk di dalam kantor virtual. Nah, jadi ini bentuk kesungguhan dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dan sudah berjalan tentu saja kantor virtual ini. Namun dalam perjalanan kantor virtual ini, Bapak Ibu sekalian, tentu saja karena ini program yang baru, tentu ada permasalahan yang muncul setelah berjalan. Tidak seperti yang diharapkan lagi, apalagi Istikora Provinsi Bali, kita dalam hal ini, setidaknya di kantor virtual itu ada 143, ditambah 2 UPT, Pak Kadis lagi 1, ya segitu. Lah surat banyaknya masuk. Dan kemudian surat-surat masuk yang demikian banyak dari sekolah, UPT, kemudian dari OPD juga, ada 43 OPD lebih, surat-surat yang masuk melalui kantor virtual ini semua masuk ke Pak Kadis. Jadi semua surat itu masuk ke Pak Kadis. Jadi di Pak Kadis itu ada keranjang yang namanya keranjang, semua masuk ke sana. Nah, kalau dulu semasih kita manual atau sewaktu kita manual, jadi surat-surat itu masuk ke saya atau langsung ke eselon 3 yang lain di bidang. Jadi oleh karena banyaknya itu kendalanya dan semua surat masuk ke Pak Kadis, jadi tentu Pak Kadis terkendala dengan disposisi yang dilakukan untuk membaca yang memang terkadang karena jaringannya lumayan lola gitu, jadi banyaknya surat yang masuk. Jadi satu hari sekitar 75 sampai 80 surat yang masuk, terkendala Pak Kadis. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan perhatian, yang belum menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah tolong dicermati. Admin juga tolong dicermati dalam hal pengiriman surat. Pertama harus dikenali surat-surat yang akan kita kirim atau kita buat. Apakah surat-surat yang kita buat itu surat yang ke provinsi? Umpamanya, surat ke provinsi umpamanya tentang permohonan, ya, permohonan tenaga guru ke provinsi. Kemudian pengiriman laporan provinsi. Kemudian mohon petunjuk arahan terkait dengan sarana prasarana, proposal, yaitu ke provinsi. Tetapi ada juga surat-surat yang peruntukannya adalah untuk surat intern, seperti untuk SPJ, membuat surat tugas SPT karena menugaskan pegawainya ke provinsi. Nah, untuk surat-surat yang untuk SPT, kemudian untuk intern, untuk kebutuhan SPJ dan lain-lain, itu tidak perlu lagi dikirim ke provinsi. Ya, mohon dicermati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang terjadi. Jadi untuk surat-surat, ada surat-surat yang harus dikirim ke provinsi. Ada surat-surat yang harus dikirim ke provinsi, seperti proposal, mohon arahan, ada workshop. Nah, itu contoh-contohnya. Silahkan kirim ke provinsi. Ke Pak Kadis dalam hal ini, karena baru saat ini hanya ke Pak Kadis yang bisa. Belum bisa ke sekretaris ngirimnya. Yang kedua, ada surat-surat yang karakter suratnya adalah untuk SPJ, untuk pemberitahuan, untuk pelaporan, yang itu untuk diketahui oleh sekolah atau satuan pendidikan saja. Oleh karena itu, untuk surat-surat dimaksud tidak perlu lagi dikirim ke provinsi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena biasanya ketika kita membuat surat di TTE itu adalah harus ditujukan kepada titik-titik. Oleh karena itu ternyata tadi saya tanya Pak Mahendra, adminnya Disdik, ada 2 macam TTE, yaitu TTE surat keluar dan TTE panter namanya,
Jadi tidak perlu dibawa keluar, hanya untuk kebutuhan intern. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman admin khususnya yang hadir. Sekali lagi teman-teman admin yang hadir, tolong dicermati suratnya. Tanya kepada kepala sekolahnya, tanya sama Waka, ini surat apakah akan ke provinsi atau hanya kita gunakan di intern untuk SPJ gitu ya. Nah, kalau untuk ke provinsi, sekali lagi yang TTE, yang surat keluar ke provinsi dalam hal ini, ya silahkan gitu kepada Pak Hadis atau CQ sekretaris atau CQ ke Kabid SMA, SMK atau GTK dan seterusnya. Dan sekali lagi untuk surat-surat yang intern, apa surat-surat intern tersebut saya ulang lagi. Umpamanya surat perintah tugas, menugaskan pada si A untuk membawa SPJ gaji, menugaskan untuk membawa TPP, menugaskan staf atas nama Made titik-titik untuk berkoordinasi. Nah, itu kan kebutuhannya adalah untuk intern SPJ, surat perintah tugasnya. Oleh karena itu, masuk dia di dalam TTE Panter. TTE Panter atau TTE kebutuhan surat intern. Gitu. Itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kesempatan yang baik ini, itu poinnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maka saya kasih judul maksimal 20 menit. Itu poinnya. Karena apa? Benar-benar kewalahan di sini. Ada 75 surat yang dimasuk ke Pak Kadis, yang memang harus Pak Kades disposisi, dan itu butuh waktu. Katakanlah satu surat ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, kali 80 habis waktunya. Sehingga dimanapun saya duduk sama Pak Kades selalu ngurusin surat, disposisi ke sekretaris, ke KB dan seterusnya. Karena gitu ya, akses untuk ke eselon 3 belum dibuka. Jadi oleh karena itu kami, distrik saya dalam hal ini sudah berkoordinasi, kebetulan didampingi oleh Pak Kabid SMA, saya berkoordinasi Kominfo terkait dengan permasalahan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada fitur, atau sudah akses untuk langsung bersurat ke sekretaris nanti. Sehingga tidak terlalu banyak surat ke Pak Kadis. Jadi khusus nanti surat-surat yang dari sekolah, kalau sudah dibuka, salurannya kayak apa namanya, kepadanya yang ditujunya ke sekretaris, silahkan surat-surat Bapak Ibu nanti kirim ke sekretaris. Tapi elingan saat ini belum dibuka. Karena dari 301 teman-teman nanti ada yang salah kaprah. Ada 301 kontestan atau partisipan yang hadir pada saat ini. Ada yang salah kaprah. Hari ini atau saat ini belum bisa dibuka. Dan kami baru bersurat ke Kominfo terkait dengan itu. Nah, kalau nanti di fitur surat keluarnya sudah dibuka untuk sekretaris, silahkan Bapak Ibu bersurat yang diklik adalah sekretaris. Khusus untuk surat keluar. Tetapi kalau surat intern seperti yang saya jelaskan tadi, SPT, surat pesanan, planter nggak perlu surat ditujukan kepada gitu ya. Saat ini belum ada aksesnya ke ngirim surat ke sekretaris, belum dibuka ke sekretaris. Oleh karena itu sabar dulu. Nanti kalau teman-teman admin, ini khususnya admin ini, kalau teman-teman admin kalau sudah ketemu nanti itu bisa ditujukan kepada Sekdis, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi, kirim suratnya ke Sekdis. Sehingga tidak terlalu banyak surat menumpuk di Pak Kadis dan Pak Kadis kewalahan. Sekali lagi elingan, jangan semua surat juga dibawa ke provinsi. Menugaskan pegawai yang ada di sekolah jangan dibawa ke provinsi. Cukup menggunakan TTE Panter atau tidak keluar. Berkali-kali yang katakan ini, karena pasti ada aja yang lupa, yang salah gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, sekalipun fasilitasnya ada, surat keluarnya itu kepada Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Kadis, tolong surat-suratnya itu jangan sampai ke Pak Gubernur, jangan sampai ke Pak Sekda, jangan sampai salah klik. Karena apa? Karena sudah ada surat yang masuk ke Pak Sekda. Itu surat yang tidak terlalu penting dan itu tidak ada hubungannya dengan Pak Sekda. Jadi, oleh karena itu sekali lagi teman-teman, jangan nanti fasilitas ini pakai. Karena kita dari sekolah mana ini mudah melacaknya. Tapi yang sudah lewat sudahlah, biarkan lewat.
Jadi oleh karena itu saya tekankan lagi, fasilitas yang ada berkirim ke Pak Gubernur, ke Pak Sekda, itu jangan, karena urgensinya tidak ke sana. Pentingnya Bapak, kita nggak ke sana. Jadi silahkan bersurat ke Kadisdik. Jadi jangan salah klik, salah klik saya dan seterusnya, nggak bisa Pak Kadis ke Pak Sekda, karena sudah ada Pak surat seperti itu. Ya, beberapa hari Pak Kadis lapor menyampaikan ke Tiang, katanya Pak Sekda juga ada beberapa, bukan satu, ada beberapa teman-teman yang di sekolah ngirim surat ke Pak Sekda. Gitu. Ya, ada suara berisik. Oke, terima kasih. Jadi oleh karena itu saya akan ulang-ulang ini Bapak Ibu sekalian, mohon tidak ada yang bersurat. Ya, tidak ada yang bersurat, salah klik. Ya, ada kami, Istiqora Provinsi Bali, kalaupun itu penting kepada atasan, atau pimpinan, atau kepala daerah, kitalah yang nanti memfasilitasi. Karena ini fasilitas untuk surat ke Pak Gubernur, kemudian Pak Sekda itu ada. Pak Wakil Gubernur itu ada fasilitasnya. Jangan sampai teman-teman, pertama jangan salah klik, yang kemudian kalau memang ada perlu, komunikasikan ke kami, ke kita, Istiqora Provinsi Bali. Apa yang nggak boleh dikomunikasikan? Komunikasikan ke kita. Sehingga kita bisa selesaikan di tingkat dinas pendidikan. Kalau memang tidak bisa, nanti Pak Kadis yang berkoordinasi ke atasan. Saya rasa itu Bapak Ibu yang perlu penekanan dari saya kepada Bapak Ibu terkait dengan kantor virtual. Jadi kantor virtual ini seperti yang kita ketahui adalah bentuk kantor virtual yang baru bagi kebijakan seperti yang saya katakan tadi. Apakah akan berhenti dengan adanya kendala seperti ini? Tidak. Jadi kami bisa memastikan bahwa kantor virtual ini akan tetap ada. Cuma saja masih ada perbaikan-perbaikan di dalam perjalanan ini. Hasil komunikasi kami, koordinasi kami dengan Kominfo dalam sebulan ini, kadang-kadang kantor virtual itu tidak ada disposisinya. Jadi oleh karena itu perlu di-up lagi. Jadi teman-teman admin up. Atau sekalian bisa saja kita tidak bisa melaksanakan itu dalam 1 hari. Katakan saya dari pagi ini tidak bisa, tapi siang ini sudah nongol lagi. Kemana saya disposisi, tadinya hilang, kasubagnya hilang, koordinatornya hilang, yang di surat yang disposisi yang dituju hilang. Jadi tadi saya up lagi, sudah bisa. Nah gitu. Kemudian kantor virtual ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk inovasi seperti yang saya katakan tadi, mari kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kinerja kepala sekolah itu terukur juga dari sini. Jangan nanti sampai suratnya ke sekolah, tapi penyelesaiannya masih secara manual. Ya kinerja nggak kelihatan nanti Bapak. Jadi banyak surat menumpuk nanti di sekolah yang tidak Bapak eksekusi, kelihatan begitu. Jadi oleh karena itu tentu saja teman-teman admin, teman-teman admin, tolong dibantu, ingatkan Bapak-Bapak kepala sekolah bahwa kantor virtual ini harus dibuka oleh Bapak kepala sekolah. Kalau ada yang belum membukanya karena sesuatu dan lain hal, saya belum bisa, belum cacep nih, gitu, belum biasa, tolong dibuka. Atau lama sekali loadingnya, ya Kanggoang dulu lama karena ini masih berproses. Karena saya yakin Pak, 99% teman-teman kepala sekolah itu sangat baik pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya di bidang IT. Sangat baik teman-teman kepala sekolah. Beda dengan kami di birokrasi, kalau sudah seusia saya itu udah gaptek sudah. Tapi teman-teman di sekolah, khususnya kepala sekolah terkait dengan IT sangat baik. Cuma yang 1%-nya mungkin karena lagi-lagi malas, lagi-lagi malas gitu. Itu aja penyebabnya. Jadi oleh karena itu kami yakin kantor virtual ini, kita akan bekerja di kantor virtual ini sehingga kinerja kita bisa kelihatan. Jadi jangan sampai abaikan. Diupayakan Bapak Ibu sekalian, tidak lagi ada tanda tangan yang manual.
Karena surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar, yang Bapak Ibu terima, kemudian surat yang keluar itu sudah tersimpan di dalam arsipnya surat menyurat juga. Dan besok-besok kalau sudah ini bagus kantor virtualnya, kalau ada audit terkait dengan surat masuk, ada administrasi surat menyurat dan seterusnya, tidak lagi kita mengeluarkan arsip. Tidak lagi susah-susah mengarsip, karena sudah ada, tinggal lihat di situ. Apakah surat sudah semua ditindaklanjuti, sudah kelihatan. Nah, tinggal mengambil datanya di kantor virtual, auditornya. Itu gunanya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terhadap kantor virtual ini, mari kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Minimalkan tanda tangan yang manual. Kecuali Bapak Ibu bersurat ke yang memang tidak ada di dalam kantor virtual. Ya, tidak itu silakan manual. Umpamanya saya bersurat nih ke kantor agama, saya bersurat nih ke kabupaten kota. Tapi kalau untuk TTE panternya kan bisa kelihatannya. Apakah bisa apa tidak saya nggak tahu, nanti dia Mahendra yang jelaskan itu. Apakah surat-surat yang keluar umpamanya ke kantor agama, kabupaten, ke kecamatan perlu juga TTE, bisa juga di TTE, nanti kita lihat. Nanti bisa Pak admin Bapak Ibu sudah tahu sesungguhnya, ya, karena saya tidak ke teknis seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, yang ketiga, saya sudah berkoordinasi lagi dengan Kominfos. Dalam hal ini meminta kepada Kominfo, mohon kepada Kominfo untuk membuka akses, yaitu akses surat ke sekretaris. Saya ulangi berkali-kali Bapak Ibu sekalian, karena dari 300 yang hadir, biasanya ada aja 1-2 yang tidak terlalu ngeh gitu ya di awal-awal tadi. Akan dibuka aksesnya. Kami besok bersurat karena hari ini masih sibuk sekali karena ada ordalan kebetulan di provinsi. Kita akan dibuka aksesnya sehingga kalau nanti sudah kebuka aksesnya kepadanya sekretaris untuk surat-surat yang ke provinsi terkait dengan naik pangkat, berkala dan seterusnya, silahkan kirim ke sekretaris. Kecuali memang surat-surat yang ditujukan kepada Pak Kades, Pak Ryan, narasumber yang langsung menuju ke Pak Kades. Surat-surat yang memang khusus untuk ke Pak Kades silahkan. Tapi surat-surat yang ke Pak Sekda atau ke Pak Gubernur silahkan koordinasikan ke kami. Kami akan memfasilitasi. Jangan sampai Pak Gubernur, Pak Sekda sibuk dengan surat-surat kita yang kita bisa koordinasikan atau kami bisa fasilitasi. Ya. Dan saya tidak mau Bapak Ibu sekalian nanti mendengar lagi cerita dari Pak Sekda bahwa teman-teman sekolah ke Pak Sekda bersurat. Saya nggak mau dengar lagi. Jadi ini adalah sekaligus saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah ngirim surat. Karena ada gitu. Bukan mengada-ada saya, memang ada. 2 hari yang lalu, semalam khususnya saya ke rumah Pak Kades semalam, ya Pak Kades menyampaikan seperti itu. Ya loh Pak Sekdes, ke Pak Sekda katanya beberapa surat, bukan satu, teman-teman sekolah ngirimnya gitu. Yang tidak ada urgensinya gitu. Pada Pak Sekda bukan begitu, pada Pak Kades, tapi maksudnya ke Pak Sekda, ada ditembuskan mungkin ke Pak Sekda. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kepala sekolah, yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, karena judulnya dari 20 menit, lebih ada 2 tapi saya buka juga didampingi oleh admin, ada Pak Mahendra juga yang hadir juga melalui sini. Kemudian Mahendra lah yang nanti yang jawab secara teknis. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, silahkan saja kalau memang ada yang ditanyakan. Silahkan Pak Ibu, 5 menit saja. Tidak usah lama-lama karena kita ada yang mau sembahyang, ada yang kebutuhan lainnya atau keperluan lainnya. Silahkan Pak, kalau ada 1 atau 2. Ya, sudah ada yang angkat tangan, raise hand, SMA Satap Kelumpu. Ya, silakan Pak, SMA Satap Kelumpu. Silakan. Swastiastu, suara yang terdengar nih Pak Sekretaris. Oh, iya, Kelumpu nggih. Siapa di sini? Tresna yang Pak. Oh, Tresna ya. Nggih. Izin Pak Sekretaris yang menanyakan mengenai Kenten untuk nomor surat yang maju sementara niki ring kantor virtual kan belum terfasilitasi nih Kak. Misalnya untuk SPJ keuangan, amprah gaji kontrak seperti ini Kak. Bagaimana kita menyikapi di sekolah untuk penomoran surat ini Kak?
Ya, sementara di komandan Dumun, Pak Sekretaris. Isip semua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Detresno. Ya, terkait dengan nomor surat, kayaknya Mahendra nih yang jawab. Selamat siang. Mohon izin karena untuk nomor surat nikah masih dalam pembahasan di tim SPBE-nya di Diskominfos, nanti akan disosialisasikan lebih lanjut lewat grupnya nanti. Terus semua. Oke, terima kasih Pak Mahendra. Ini untuk semuanya juga ya, terkait dengan penomoran yang ditanyakan oleh Tresno tadi, yang di Klumpung ya. Tadi nomor suratnya masih diupayakan gitu ya oleh Kominfo, memang belum bisa. Jadi Kominfo masih melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih Tresno, jadi Satap Lumpuh. Jadi untuk teman-teman yang lain, jadi pertanyaan Tresno ini bagus. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau ada kendala seperti yang sama, menunggu. Ya menunggu, karena itu tidak bisa manual gitu ya. Gimana Tresno, ada lagi yang ditanyakan? Cukup sampun Pak Sekretaris. Nanti tiang sarang KTU-nya berkoordinasi untuk nomor surat nikah kembali. Bagi teman-teman teknisnya di sekolah. Bagi teman-teman yang terkendala secara teknis, silahkan hubungi Pak Mahendra atau Pak Urip. Silahkan hubungi secara teknis. Ya, kemudian yang kedua Pak Buddha Stike, silahkan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak Sekretaris. Om Swastiastu. Tiang Buddha Sika dari SMK Negeri 5 Denpasar, Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin tiang lunaskendan niki penegasan niki kan kita sudah melaksanakan TTE juga, baik itu sekolah untuk surat yang keluar maupun surat yang masuk untuk disposisi. Nah, tiang ingin menanyakan Pak Sekretaris, ini yang surat keluar, terutama surat tugas, kemudian surat keterangan, kemudian yang lainnya itu kita menggunakan panter. Itu kan tidak ada tembusannya untuk ke luar ya, untuk yang bersangkutan saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk surat-surat yang didisposisi, kemudian diberikan ke teman-teman internal di sekolah, sementara itu rasanya itu tidak ada yang ke ke dinas ya Pak ya, tembusannya. Jadi saya belum sampai saat ini ada membuat surat yang ke dinas Pak. Artinya seperti Ampra, seperti yang kemarin itu kan kita kebetulan Amprahnya itu belum ada yang dari SMK 5 dan Pasar itu. Terima kasih Pak, jadi jangan sampai kami salah nanti ke depannya. Terima kasih, itu saja Pak Sekretaris. Om Sandi Om. Terima kasih Pak Kepala SMK 5 dan Pasar. Benar Pak. Kalau Bapak hanya bisa disposisi turun Pak. Jadi ke samping saja nggak bisa, hanya bisa turun dan fasilitas itu ada. Ya, benar. Kemudian yang kedua, untuk surat yang intern Pak, untuk TTE Panter Bapak sudah benar. Dan Bapak tidak pernah memang bersurat keluar. Tapi di antara sekian, 143 itu memang ada. Dia nggak apa-apa, jangan sampai berlanjut gitu aja. Kesalahan itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai berlanjut. Terima kasih Pak. Baik Pak. Lanjut ke SMA 9 Denpasar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bunga sebagai operator di SMA 9 Denpasar. Izin bertanya, untuk disposisi di akun KTU kami hanya terdapat 1 pegawai. Sedangkan di kepala sekolahnya lengkap nih ke. Jadi Bu KTU cukup kesulitan untuk mendiposisikan surat ke pegawai-pegawai di bawahnya. Terima kasih Bunga, SMA 9 Denpasar. Kelihatannya ini akan diperbaiki. Apakah nanti akan kita sampaikan ke Kominfo mekanismenya untuk pegawai-pegawai yang belum masuk di bawahnya. Kalau dulu Kasubag TU, sekarang analisis SDM, analisis ya itu ya, fungsi bukan analisis, fungsional SDM ya itu ya.
kelihatannya nanti bersurat ke Kominfo. Tapi coba si Mahendra ya jawab. Mohon izin Ibu Bunga, kalau dari yang nama-nama stafnya yang belum tercantum di KTU Nika mungkin belum termapping dia untuk di bawahnya Ibu KTU-nya. Mungkin hanya baru belum disinkronkan antara akunnya Pak Kepala Sekolah dan Ibu KTU-nya. Seperti ini. Mungkin sambil berjalan di dinas pun masih banyak yang seperti itu, tenaga non ASN-nya masih belum yang tersinkron dengan para eselon 4-nya maupun eselon 3-nya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bunga. Jadi ini pasti terjadi juga di sekolah yang lain. Jadi oleh karena itu, kalau ada hal yang sama, tolong teman-teman sekolah bersurat nanti kalau sudah buka suratnya kepada saya, kepada Pak Sekretaris, saya akan buka. Tapi sebelum itu buka, kalau masih ke Pak Kadis, kasihan terlalu banyak Pak Kadis nanti. Dan ini masalah ini kita nggak boleh diamkan. Kami akan fasilitasi ke Kominfo. Bersuratlah ke distrik yang isinya adalah nama-nama terlampir sehubungan dengan kantor virtual, itu kurang lebih suratnya ya. Untuk nama-nama terlampir belum ada di bawah dulu ya Kasubag TU kayak gitu. Sebutkan nama-nama terlampirnya gitu. Sebutkan permasalahannya sehingga nanti kami akan rekap, kemudian akan kami sampaikan ke Kominfo. Karena ini kelihatannya di sekolah belum bisa kelihatannya. Yang bisa adalah Kominfo dalam hal ini. Terhadap pegawai baru, kalau ada pegawai baru juga seperti itu, kan bersurat juga. Apakah terintegrasi dari BKD ke Kominfo, kita juga nggak tahu. Jadi oleh karena itu, jadi hari ini kita Zoom adalah hal yang penting. Nanti saya akan koordinasikan terkait dengan hal ini. Terima kasih Bunga pertanyaannya. Yang lanjut ke SMA 2 Melapura. Silakan Pak. Terima kasih Om Swastiastu. Langsung saja Pak Sekdes yang ke admin virtual. Bapak admin ini langsung aja dengan hal yang pendisposisian. Nah, seperti surat tadi untuk kita meeting hari ini itu ditujukan kepada kepala sekolah, tapi harus didisposisi, tapi tidak bisa mendisposisi kepala sekolah karena tidak ada. Jadi slotnya di mana itu, Enten? Terpaksa saya mendisposisi ke analis SDM dulu, nanti analis SDM yang memberitahukan kepada kami. Terima kasih. Silakan Mahendra. Mohon izin Bapak. Jadi mungkin kasusnya sama nih ke Bapak, belum disinkronkan nih ke akunnya antara akunnya di sekolah nih ke Pak, antara analis SDM-nya maupun dengan KTU-nya maupun dengan Bapak sendiri kan. Maksud saya begini Pak, surat itu kan ditujukan kepada kepala sekolah SMA, SMK, SLB negeri untuk mengikuti Vkon yang hari ini. Kemudian pakai di virtual itu kan ada mendisposisi. Saya mencari mendisposisi untuk kepala sekolah, ternyata namanya belum muncul gitu. Yang ada adalah bawahan saya. Bawahannya langsung. Iya. Analisis SDM, kemudian guru-guru yang ada semuanya yang sudah terdaftar. Tapi kepala sekolahnya tidak ada gitu. Belum muncul. Nggih. Dari SMA 2 nggih Pak nggih. SMA 2 Melapura nggih. Niki akan tiang sampaikan ke Diskominfo untuk tintanya nggih. Belum masuk nama kepala sekolahnya nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan Suyana. Bunga untuk teman-teman yang lain juga kalau ada pertanyaan yang sama nanti. Setahu saya. Saya kalau saya kasih yang bawahan langsung, yaitu
Suara agak kedengaran, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Kok macet, Pak Sekdis? Enggih, jangan Bapak Ibu, kari ada kendala teknis. Jaringan internetnya mungkin, Pak. Mohon maaf teman-teman semuanya, tadi tiba-tiba aja lift ya, tiba-tiba aja menghilang gitu ya. Mohon maaf. Tadi ke Pak Sugiana, teman-teman semuanya, itulah kalau disposisi yang ada pada kalau saya disposisi turun. Ada Pak Kasubbaguka, kemudian ada subkoordinator PIP dan keuangan. Nah, di bawahnya itu barulah ada nama-nama staf. Jadi di bawah saya nggak ada nama-nama staf langsung, kecuali saya klik atau saya pilih Kasubbaguka atau subkoordinator PEP atau subkoordinator keuangan. Di bawahnya mereka baru ada nama-nama staf. Ya. Apakah mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Sugiana tadi, Pak Skepsek? Kalau seperti itu ya memang demikian gitu. Kalau ada teman-teman pertanyaan yang sama, ya saya rasa itu jawabannya. Kemudian saya langsung ke SMA 1 Kubu. Silakan. Cek sound, Pak bisa didengar? Kubu, silakan. Terima kasih Pak Sekdis atas waktunya, dan saya langsung ke admin. Saya di sekolah di desa ini agak gangguan jaringan internetnya tidak begitu lancar, Pak. Apakah di kantor virtual ini saya akan coba latihan untuk surat keluar kepada Kasubag TU atau kepala sekolah, apakah bisa dipakai latihan seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Oke, mohon izin Bapak dari SMA 1 Kubu, kalau untuk mau mencoba mengirimkan dari intern sekolah nih ke kalau tidak bisa nih dikirimkan untuk semisal dari staf atau ditujukan untuk KTU maupun ke Kepsek, itu nggak bisa. Artinya dari sekolah nih ke satu akun dan langsung bisa mengirimkan ke Pak Kadis, langsung ke Pak Kadis, dan nantinya akan bisa mengirimkan surat ke Pak Sekdis dan Pak. Kalau untuk mengirimkan itu mungkin nanti kalau ada yang surat pengantar itu mungkin yang memang untuk tujuannya nih untuk ke Pak Kadis nih bisa nih nanti dijadikan contoh langsung Pak. Terima kasih Pak Mendra.
begini Pak Kepala Kepsek, Pak Kubu. Intinya kita nggak bisa latihan Pak di situ. Nggih. Karena apa? Karena ini mudah sekali, sangat mudah. Jadi admin 2 ya, Bapak sendiri sudah bisa. Terkait dengan jaringan yang lola, yang lelet jaringannya, kan gitu ya. Nanti kalau memang lelet, Bapak masih diperkenankan untuk manual bersurat. Kalau lelet, ya nanti kan kepantau lelet dan tidaknya. Jangan sampai teman-teman yang kencang nanti masih menggunakan manual gitu ya. Jadi kalau memang di Kubu lelet, ya silakan Pak manual saja. Karena ini masih kita dalam sebulan ini masih kita juga perbaikan-perbaikan di sistem, di jaringan dan seterusnya. Terima kasih Pak SMA Kubu. Yang langsung ke SMA 6 Denpasar. SMA 6 Denpasar. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Sekdes. Yang langsung aja ke admin. Kemarin staf kami ada surat keluar, termasuk juga tadi ada surat keluar, tetapi penomorannya itu tidak otomatis ya. Jadi apakah ini memang katakanlah harus nomornya secara otomatis atau bagaimana? Karena jenis suratnya sama. Kemudian terakhir mohon nomor HP-nya biar nanti staf kami secara intens berkomunikasi kalau ada kendala-kendala. Terima kasih. Iya Bapak, mohon izin untuk penomoran surat nika kalau yang untuk yang otomatis nika kan karena seringnya masih terkendala dalam mungkin dalam perbedaan kurungnya atau spasinya nika. Kalau dari tiang lebih menyarankan untuk memakai surat manual, mantap kita ambil dulu nomor suratnya, baru kita inputkan di penomorannya nih kok. Pak. Kalau untuk berarti penomoran surat itu diambil dari sekolah yang kita sesuai dengan urutannya, bukan dari kantor virtual ya? Ngambil nomor suratnya nih ke kantor virtual, kita artinya kita ngambil nomor dulu Pak di kantor virtual nih, baru nanti dicantumkan dia secara manual nih, enggak dia tidak pakai yang otomatis yang auto nih Pak. Nanti di saat pengajuannya pilih yang manual mantan Pak. Oh, pilih manual. Oke, makasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SMA 6 Denpasar. Jadi ternyata ada pilihan, ada yang auto, ada yang manual. Kalau teman-teman yang dia auto atau otomatis maksudnya itu bermasalah, pilih yang manual. Itu aja ya, sederhana ya. Terima kasih. Nomor teleponnya nanti dimunculin di layar, Mahendra. Pasti teman-teman banyak yang ingin tahu nomor teleponnya, Mahendra. Kalau memang boleh. SMA Negeri 1 Tembuku, silahkan Pak. Swastiastu Bapak. Terima kasih Pak Sekretaris. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan Pak. Pertama terkait dengan format surat umum yang wajib untuk diisi Pak di kantor virtual. Ada kode nomenklatur, ada kode unit pengulah, kemudian ada singkatan nomenklatur Pak. Jadi yang kami tanyakan apakah kode ini diberikan oleh Dinas Pendidikan Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan surat menyurat yang sifatnya ada meterai Pak. Sifatnya ada meterai. Apakah itu mempergunakan TTE juga gitu? Kemudian tentu sangat rancu bentuknya kalau sudah TTE kemudian ada meterai dan cap begitu. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepsek. Yang pertama terkait dengan penomoran nanti jawab oleh Mahendra. Terkait dengan surat menyurat yang ada meterai. Jadi kalau bentuknya SPJ Pak, silakan intern di situ. Kalau memang ada meterai, Bapak bikin manual saja. Terima kasih Pak. Ya, bikin manual saja Pak. Kalau sudah ada meterainya, karena harus ditindih di meterai. Ya kami juga di sini melakukan hal yang sama. Terima kasih Pak. Nota pesanan, kwitansi dan seterusnya kita masih manual. Terima kasih. Terkait dengan penomoran silakan Mahendra. Kalau untuk kode nomenklatur nih nomor singkatan sekolah nih nggih Pak?
Itu sudah, ya, kode unit pengulahnya itu kita dapatkan dari mana? Kemarin yang coba tanyakan ke Kominfo, disuruh konfirmasi ke OPD-nya di Dinas Pendidikan gitu Pak. Untuk kode unit pengulah. Kalau kita ring dinas kan biasanya pakai nomor 31. Nanti untuk yang sekolah yang sampaikan ke Diskominfo Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini hal yang bagus. Menurut hemat Titiang, teman-teman yang di satuan pendidikan, kalau memang ada masalah, kita diskusikan dulu ke sekolah, ke sini ya, ke provinsi, sehingga nanti Kominfo tidak, karena Kominfo sendiri tidak menginfokan langsung ke kita lagi, jadi tersumbatlah Pak, ini ya informasinya, kanalnya tersumbat nanti. Jadi oleh karena itu juga teman-teman yang lain, kalau ada kendala dengan kantor virtual, silahkan hubungi Pak Mahendra atau Pak Urip. Nanti Pak Mahendra tolong munculkan gininya, nomor teleponnya, saya rasa itu sudah yang sampaikan di kolom chat, silahkan di kolom chat, dilihat nomor teleponnya Pak Mahendra. Yang terakhir Pak Agustina, silahkan SMK Bali Mandara. Om Swastiastu. Yang cuman mau nanya satu saja. Untuk disposisi surat, kan kebetulan di sekolah Tiang masih ada Wakasek yang memang guru kontrak. Nah, dan guru kontrak ini tidak tercantum namanya di dalam urutan disposisi Nike. Nah, ini mohon solusinya nih, terima kasih. Mahendra bisa jawab, silakan Mahendra. Nika mungkin belum di mapping, belum disinkronkan mantan Nika Pak untuk ke akunnya sebagai Wakasek yang belum dimasukkan guru kontraknya Betul Pak, Wenten namanya Pak? Wenten Pak. Atau nicknya yang juga. Chat. Yang chat semua Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang belum masuk, memang terkadang teman-teman guru pegawai kontrak memang di sini juga ada yang belum masuk. Tapi kita kira bisa masukkan. Jadi untuk semuanya itu, kalau teman-teman terkendala nanti silakan hubungi Mahendra, itu teknis, silakan. Dan Mahendra pasti bisa melayaninya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu cukup, cukup karena kalau lebih nanti sedikit tiba-tiba kita habis waktunya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama-sama memenuhi undangan kami. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan para Santi, Om Santi, Santi Om. Suksema, selamat sore. Semua Pak Sekdes. Semua Pak Sekdes. Semua saya. Sekdes kan Hanya saya tahu semuanya. Pak Gabriel mana Pak Gabriel? Semua Pak Gabriel. Pak Gabriel dasar nomor suaranya aja. Live. Saya izin live. Ayo sarang kami. Ayo sarang kami Singaraja. Terima kasih. Kubu. Ya. Terima kasih semuanya, Admin juga teman-teman admin. Tabanan SMA 2 Tabanan. Yang admin. Mui. Batu Selatan. Badung.